Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suftafiandi Faizal dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan tentang konfrontasi terhadap Malaysia. Satu, pengertian konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai konfrontasi saja adalah sebuah perang mengenai masa depan Malaysia, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 sampai 1966. 2. Latar belakang perang ini berawal dari keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menjatuhkan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. 3. Pertentangan Filipina menantang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara dan menganggap Sabah secara historis adalah milik Sultan Suhu. 2. Indonesia. Pemerintah Indonesia menentang karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaan di Asia Tenggara. Dianggap sebagai neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. 4. Upaya untuk menghentikan Federasi Malaysia. Diadakan konferensi MAPLindo, Malaysia, Filipina, dan Indonesia di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963 untuk meredakan ketegangan antara ketiga negara tersebut, menghasilkan 3 dokumen penting. A. Deklarasi Manila. B. Persetujuan Manila. C. Komunike bersama. Inti dari 3 dokumen itu adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu. Ketiga, pemerintahan meminta Sekjen PBB untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan ini sehingga dapat diketahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia. Menindaklanjuti permohonan ketiga pimpinan pemerintahan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB membentuk tim penyelidik dipimpin Lawrence Michelmore. Namun sebelum PBB menyelesaikan tugasnya, Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintah RI menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan aksi-aksi demonstrasi menentang terjadi di Jakarta yang dibalas pula dengan aksi-aksi demonstrasi besar terhadap kedutaan RI di Kuala Lumpur. 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia diputuskan. 21 September, pemerintah RI memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Pada akhir tahun 1963, pemerintah RI menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan neokolonialisme Inggris. Pemerintah Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand berusaha melakukan mediasi
menyelesaikan masalah ini, namun tetap tidak terpecahkan karena PM Federasi Malaysia Tengku Abdul Rahman tidak menghadiri forum pertemuan tiga negara. Melakukan pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok. Pertemuan sampai 2 kali, tapi tidak menghasilkan satu keputusan yang positif. Pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat Dwi Kora di hadapan sukarelawan. Kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantuan perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Manila, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Untuk menjalankan konferensi Dwi Kora, Presiden Soekarno membentuk komando siaga dengan Marsekal Madya Umar Dhani sebagai panglimanya. Presiden RI menghadiri pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964. Di tengah konfrontasi Indonesia-Malaysia, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia jelas menolak sikapnya disampaikan Presiden Soekarno pada pidatonya tanggal 31 Desember 1964. Oleh karenanya, jikalau PBB sekarang, PBB yang belum diubah, yang tidak lagi mencerminkan keadaan sekarang, jikalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, Indonesia akan keluar, kita akan meninggalkan PBB sekarang. 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Walaupun Indonesia sudah keluar dari PBB, saran-saran yang lebih dicapai oleh pemerintah Indonesia terkait sengketa Indonesia-Malaysia dan perombakan PBB tetap tidak tercapai. Karena keluarnya Indonesia dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan Malaysia secara damai.